Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga PP teman-teman ya. Jadi terakhir kemarin ada saya bahas jelang rilis data CPI, Bitcoin dan juga Ethereumnya ada saya bahas nih teman-teman. Sebelumnya ada AXL, Jasmy ya, ini ada saya bahas juga. Dan ya per hari ini turun ya Fear and Greed di angka 61, padahal kemarin udah di 6465 teman-teman. Kemudian market kembali merah merona. Ya walaupun sempat hijau ya dari kemarin, kita mendapatkan rilis data yang sebenarnya cukup oke, dimana previousnya ini kan 0,2, 2,3% gitu ya. Dan ya kalau kita lihat untuk years over years-nya memang mengalami kenaikan, tapi ini semua actualnya itu masih di bawah forecast ya. Jadi sebenarnya good untuk market. Kemudian antara Elon dan juga Trump berbaikan, kemudian antara US dan China itu udah ada kesepakatan deal mengenai tarif. Jadi memang narasi sekarang itu positif ya teman, market kembali merah lagi teman-teman. Dan yang menjadi concern adalah sebenarnya Jerome Powell ya, itu kan di next week ya baru adanya Fed interest rate decision teman-teman, yang kemungkinan besar dia belum cut rate. Nah ini sangat-sangat bertentangan ya dengan Donald Trump yang menginginkan sesegera mungkin cut rate ya. Dan kalau memang ini yang dilakukan Jerome Powell, infonya Jerome Powell akan sesegera mungkin mencari penggantinya untuk melakukan cut rate sesegera mungkin ya. Walaupun memang secara struktur tidak bisa, mungkin mereka ada permainan dari belakang dan lain sebagainya ya, mungkin aja ya untuk melengsarkan lah ibaratnya seperti itu ya. Sembari kita menunggu ya di tanggal 19 Juni ini teman-teman. Dan ya overall sekarang market merah lagi walaupun sentimennya positif. Dan ya itulah market teman-teman, kadang yang kita kira wah bakalan pump to the moon, malahan kita adanya di check out dulu gitu ya. Retail udah mulai confident, wah di check out lagi sampai nanti benar-benar the real pumpnya kita dapat untuk altcoin, retail masuk baru di dump teman-teman ya, biasanya seperti itu kan. Nah kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance. Sebenarnya untuk Bitcoin Dominance dia adanya rising wedge ya, ini daily jelas banget adanya rising wedge, walaupun dia naik tapi bertahap banget dan akhirnya dia breakdown ya. Tapi closingnya di sini masih oke ya secara daily tadi pagi, kemudian next candlenya baru adanya merah sedikit. Jadi ya hopefully lah teman-teman ya, hopefully dia breakdown naik untuk retest aja ya, maybe di sekitar EMA 21 teman-teman ya, atau ya di sekitar 64,3% before dia lanjut turun lagi 63,6, 63,2, even di 62,7% gitu ya. Jadi jatuhnya break naik untuk retest sebelum lanjut turun ya, kurang lebih seperti itu untuk ekspektasi terhadap Bitcoin Dominance yang sekarang memang sudah breakdown walaupun daily-nya closingnya oke banget. Nah untuk secara time frame 4 jamnya, yang 4 jamnya kita bisa perhatikan lebih detail lagi. Di sini ada area supply juga ya teman-teman, plus juga ada EMA 21. Ini di range 64,2 sampai 64,33% ya. Jadi ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk teman-teman yang nanyain kondisi dari Bitcoin Dominance saat ini gitu ya, karena memang dia udah breakdown, maka ini ada beberapa area atau range yang akan direvisit balik. Dan ya hopefully dia mendapatkan rejection kembali ya, biar altcoin itu lebih bertenaga lagi. Meanwhile untuk Bitcoin secara daily ini closing padahal kemarin oke banget ya. Kemudian di next candle tadi pagi red candle muncul, tapi ya kalau kita perhatikan secara seksama ini satu batang candle besar, kemudian baru dibalas dengan 1, 2, 3 candle yang korektif. Jadi ekspektasinya masih untuk dia melanjutkan penguatannya. Setelah dia downtrend, reverse menjadi uptrend, adanya pullback atau retracement untuk dia bikin higher high yang baru teman-teman. Dan targetnya masih sama di 113 sampai 115 ribu untuk si Bitcoin ya. Jadi kita melihat di sini ada area yang sebelumnya ada saya tandain nih teman-teman ya, dan sekarang lagi di testing. Kalau area itu gagal ya maka kita akan tes di EMA 21, dan juga di sini ada area demand nih secara daily time frame. Kalau misalkan kita turunkan time frame-nya ke 4 jam, nah ini kelihatan ya tuh teman-teman. Kenapa saya tandain warna hijau di sini? Ini sebelumnya ada tahanan sebelum dia lanjut naik lagi tuh. Ini lagi di retest ya di sekitar 107.600-an dolar. Area bawah lagi ya di sini tentu ada area demand, fresh demand belum di testing gitu ya. Jadi balik lagi
either memang dia sudah mengalami penguatan seperti ini, kemudian adanya retracement teman-teman ya, seperti ini before dia maybe going up, atau memang dia mengambil akan sekali lagi lebih bawah before dia break ke atas, di atas ataupun ngejar 112.000 teman-teman. Ya ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk Bitcoin secara hourly time frame-nya, karena ya, dia lagi retest di sini ya, previous area bisa dibilang dia creating base sedikit lah ya, sebelum dia lanjutin rally lagi. Jadi expect adanya bouncing di sini, cuman ya kita perhatikan balik lagi, kita perhatikan apakah bounce ini strong atau memang dia cuman bertahap korektif aja ataupun terbatas aja sifatnya before dia bikin lower low baru di sini dia going up, berarti menandakan memang dari Bitcoin butuh likuiditas yang lebih besar lagi untuk akhirnya bisa ngangkat lagi harganya. Jadi di kondisi kayak gini, walaupun di tengah narasi yang positif ya, kemungkinan besar memang retail ini ataupun ya istilahnya kita semua ini yang retail mau di check out dulu gitu ya, dibikin bingung dulu, wah ini kan positif semua tapi market di bawah merah dulu gitu ya, wah apakah ini udah saatnya exit. Nah ketika nanti udah orang berpindah ya dari yang tadinya bull menjadi wah ini kayaknya udah top nih, mau bear nih kayaknya gitu ya, akhirnya orang udah sell, somehow ketika orang udah sell kemudian dia melakukan short gitu kan udah buang posisi, kemudian dia sell short gitu kan, dan akhirnya malah kejemput sell shortnya sampai kena SL atau liquid. Nah di situ kita melihat malah kena pump ya teman-teman. Jadi biasanya seperti itu berlawanan. Jadi ya saya pribadi kalau memang melihat secara struktur ini ya so far masih bullish secara short termnya. Ya di sini adalah bagian dari pullback atau retracement-nya si Bitcoin ya, before dia going up lagi. Itu harapan kita semua ya, semoga kita dapetin follow up yang bagus teman-teman ya, at least besok udah Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, terus yang masuki minggu depan ya, udah dikit lagi minggu ini habis, cepet banget ya nggak berasa. Nah itu untuk secara hourly ya, tadi secara daily hourly Bitcoin, kemudian juga Bitcoin dominance, dan ya untuk terakhirnya PP. Nah PP ini sendiri yang nanyain ya, ini sering banget nanyain untuk ke ATH-nya masih jauh guys, maka kita akan pantau dulu secara short to mid term-nya ya. Jadi nggak usah terburu-buru gitu ya, kalau kalian selalu nungguin ATH yang itu ngebuat kalian nggak tenang tiap hari itu liatin chart ya, menit ke menit, jam ke jam kayak gitu, ngapain guys gitu ya. Ya kita pantau dulu aja dailynya gimana, terus juga secara makro sentimennya seperti apa, lihat juga Bitcoin dan juga Bitcoin dominance ya, itu aja ya. Jadi di bawah santai aja guys ya, nggak usah terlalu apa ya namanya yang bikin kalian tuh jadi nggak tenang gitu loh, itu loh maksud saya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat skill ini saya hilangkan dulu ya Fibonya karena udah terlalu rame. Terakhir saya bahas ini, buang dulu. Oke ya. Jadi terakhir kita lihat di sini ya, movementnya atau momentumnya ini strong ya. Terus penguatan kedua lebih lebih nggak strong seperti yang pertama gitu ya. Walaupun dia bikin higher high tapi ya terbatas. Akhirnya dia koreksi nih. Kita lihat 1, 2, 3 ya. Jadi kita bisa bilang juga ABC teman-teman ya, baru dia adanya pemantulan sekarang ya. Hopefully memang ABC-nya selesai. Kalau enggak ya udah dia lanjut koreksi lagi teman-teman, bikin low yang baru atau setidaknya tes di swing low terakhirnya dia. Nah yang menarik di sini adalah ya, pertama dia sudah men-take out ya dari lowest sebelumnya nih. Kita lihat tuh ya, men-take out, kemudian dia adanya reverse. Kemudian di sini ada SNR nih ya, yang mampu di take out juga dan juga di flip nih, di break highest sebelumnya. Jadi adanya V-shape recovery setelah adanya liquidity sweep teman-teman. Di sini adanya liquidity sweep, kemudian dia going up ya, adanya V formation ya atau V-shape recovery juga bisa dibilang. Dan posisi saat ini ya kita bisa bilang sebagai part of retracement ya, before dia bikin higher high baru atau ya setidaknya revisit kembali ke next target resistan ya di sekitar 0,0014 sampai 146 teman-teman untuk PP. Kemudian kalau kita gunakan Fibo ya, dari lowest sebentar, ini dari lowest to highestnya dia, dan ya dia lagi retest di 0,5 dan juga EMA21 secara daily time frame nih tuh ya. Jadi dia lagi retest di confluence of supportnya ya di level 0,01195 sampai $1,228. Ini bisa sekali diperhatikan untuk PP
ya. Jadi at least semoga dia masih kuat hold di sini ya untuk dia naik ya. Ini keterbalikannya dead cat bounce. Kalau dead cat bounce kan dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas, V-shape recovery, retest untuk dia going up ya. Hopefully kita dapetin follow up yang cukup oke untuk si PP secara daily. Minimal untuk hourly-nya ya, hourly-nya kita bisa lihat juga ya, dia sudah break dari ya, di sini kita bisa lihat juga ya adanya trenan support yang sudah di break sama PP. MA21 juga sudah di break, dan ya pos sekarang kalau misalkan saya boleh adjust teman-teman ya, di sini ada area demand itu. Kalau saya adjust sedikit ya, secara 4 jam tuh. Ya golden ratio, dan juga di sini ada area demand. Fresh demand belum di retest. Jadi kalau misalkan memang dari PP perlahan masih turun gitu ya, pelan-pelan turun, ini bisa dipantau untuk range area ini. Ya, biasanya kalau fresh demand itu bisa memberikan pemantulan, tapi ya balik lagi pemantulannya kita perlu pantau juga, apakah pemantulannya sifatnya cuman korektif atau terbatas aja atau malah powerful. Ya intinya ini bisa menjadi area pantauan untuk yang mau mantau si PP ya. Ini di sekitar 0,00117 sampai 1205 dolar ya untuk PP secara short termnya. Oke, jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin dominance dan juga PP. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.